Perkenalkan, nama saya Tita Sari Purba, NPM 19010101091. Saya dari grup PGA 2, Stambu 2019 dari Universitas HKBP Domensen Pematang Siantar. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Semangat untuk belajar? Semangat Bu. Baik. Kalau anak-anak semangat untuk belajar di sini. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang puisi. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, dan susunan kata. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bumi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif. Dan yang selanjutnya itu di sini ada cara membuat puisi. Di sini cara membuat puisi seperti menulis merupakan salah satu bentuk menulis kreatif. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menulis puisi yaitu seperti menentukan jenis puisi yang hendak dibuat, yang kedua, menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan, dan yang ketiga, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi, yang keempat, menuangkan ide dalam uraian, dan yang terakhir yaitu kata-kata yang sesuai kaidah puisi. Yang selanjutnya materi kita tentang ciri-ciri puisi. Di sini ciri-ciri puisi ada beberapa macam, yaitu ciri-ciri puisi yang pertama, puisi memiliki irama atau saja yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan saja syair atau pola pantun. Dan puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau disebut juga gatra. Nah, di sini juga ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada puisi lama, yang kedua ada puisi baru, dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Di sini kita tahu pengertian puisi lama yaitu puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi dalam beberapa jenis pula. Yang pertama, pantun talibun, pantun berkait, dan pantun kilat. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi yang lama, baik dalam jumlah baris, suku, kata maupun rima. Dan puisi kontemporer yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik itu seperti ekspresi, mimik wajah, dan penjiwaan puisi. Dan yang selanjutnya itu gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Lalu artikulasi dan pelafalan kata. Dan yang materi kita yang terakhir yaitu tentang fungsi puisi. Di sini ada fungsi puisi mengatakan ekspresi perasaan yang diungkapkan oleh penulis diisi dengan kata-kata yang padat dan kaya makna. Saja ialah ekspresi kehidupan yang menggunakan bahasa sebagai kendaraannya ataupun yang diungkapkan di dalam kehidupannya. Nah, materi kita yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu di sini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada beberapa macam, ada 9 macam, yaitu yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat, tujuan, maksud, dan yang kelima gaya bahasa, yang keenam rima, yang ketujuh tipografi, yang kedelapan imaji, dan yang kesembilan kata konkret. Dan di sini unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi juga di sini ada 3. Yang pertama unsur biografi,
yang kedua unsur sosial, dan yang ketiga unsur nilai. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak semua sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan tersebut? Sudah, Bu. Baik, jika sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Pertanyaannya, coba jelaskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Di sini unsur intrinsiknya yaitu yang pertama tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Yang ketiga nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat amanat, tujuan, maksud yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah sebuah puisi akan banyak dijumpai dalam rangkaian kata yang bersifat konotatif. Yang keenam rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Yang ketujuh tipografi. Tipografi yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris. Yang kedelapan yaitu imaji. Imaji yaitu penyair yang sering diciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Dan yang terakhir ada kata konkret. Kata konkret ada keinginannya penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret. Dan yang kedua Bu, itu ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi itu tadi ada 3 yang Bu jelaskan. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarangnya. Yang kedua unsur sosial. Unsur sosial itu sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Dan yang terakhir ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni ekonomi, politik, sosial budaya, dan adat istiadat Bu. Oke baik, berarti anak-anak semua sudah mengerti dan sudah memahami materi kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan. Baik Ibu dapat menilai kamu yang sudah dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut. Di sini mari kita bernyanyi apa Nana? Oke, baik, di sini Ibu akan memimpin kita bernyanyi Potong Bebek Angsa. Oke, Potong Bebek Angsa. Kita bernyanyi bersama-sama dan melakukan peragaannya. Baik, kita ganti, tidak bernyanyi Potong Bebek Angsa, kita menyanyikan Balonku Ada 5. Sekalian kita buat peragaannya. Oke Bu. 1, 2, 3 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan labu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai, dan di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya itu di sini anak-anak semua harus dapat materi yang Ibu sampaikan tersebut dan dapat memahaminya dari ikatan konvensional. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik itu seperti ekspresi, mimik wajah, dan
penjiwaan puisi, dan yang selanjutnya itu gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Lalu artikulasi dan pelafalan kata. Dan yang materi kita yang terakhir yaitu tentang fungsi puisi. Di sini ada fungsi puisi mengatakan ekspresi perasaan yang diungkapkan oleh penulis diisi dengan kata-kata yang padat dan kaya makna. Saja ialah ekspresi kehidupan yang menggunakan bahasa sebagai kendaraannya ataupun yang diungkapkan di dalam kehidupannya. Menggambarkan sesuatu secara lebih konkret. Dan yang kedua Bu, itu ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi itu tadi ada 3 yang Bu jelaskan. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarangnya. Yang kedua unsur sosial. Unsur sosial itu sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Dan yang terakhir ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni ekonomi, politik, sosial budaya, dan adat istiadat Bu. Oke, baik, berarti anak-anak semua sudah mengerti dan sudah memahami materi kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan. Baik Ibu dapat menilai kamu yang sudah dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut. Di sini mari kita bernyanyi apa Nana? Oke, baik, di sini Ibu akan memimpin kita bernyanyi Potong Bebek Angsa. Oke, Potong Bebek Angsa. Kita bernyanyi bersama-sama dan melakukan peragaannya. Baik, kita ganti, tidak bernyanyi Potong Bebek Angsa, kita menyanyikan Balonku Ada 5, sekalian kita buat peragaannya. Oke Bu. 1, 2, 3 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan labu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai, dan di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya itu di sini anak-anak semua harus dapat materi yang Ibu sampaikan tersebut dan dapat memahaminya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan di dalam saya menjelaskan materi tersebut, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.